Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Masih semangat semua ya? Oke, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan memasuki bab 6, yakni mengenai hadis tentang sabar dan optimis. Tapi di sini dalam bab 6 ini ada 3 hadis yang tersedia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 1 hadis. Untuk poin pertama seperti yang di atas, yakni mengenai hadis tentang bersyukur dan sabar. Oke, sebelum memasuki materi, apakah kalian tahu apa itu sabar? Apa itu syukur? Sebelum mempelajari materi, kita akan membacakan hadisnya terlebih dahulu yang diriwayatkan oleh Muslim. Untuk hadis yang pertama, yakni mengenai bersyukur dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sara'un syakara fakanat khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabara fakanat khairan lahu. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh mengagungkan keadaan orang mukmin, segalanya serba baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin tersendiri. Jika dia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan kesusahan, maka dia akan bersabar, sehingga itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak yang bisa diambil dari hadis tersebut menunjukkan bahwa begitu besar keutamaan bersyukur saat menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, dan ketika kita menerima musibah hendaknya kita bersabar. Kedua sifat inilah, bersyukur dan sabar, yang menjadi penyempurna keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan manusianya. Jadi, ketika kita mendapatkan nikmat sehari-hari, contohnya kita bernafas, itu adalah salah satu nikmat gratis dari Allah, yang mana kita setiap detik pun harus mensyukurinya atas nikmat, atas yang apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika kita mendapatkan cobaan, kita harus bersabar menerimanya. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa, tidak boleh marah-marah. Biasanya kan gitu, kalau kita ada masalah, itu kebanyakan diselesaikan dengan cara yang marah. Padahal itu salah satu contoh sikap yang tidak menerapkan bersabar dalam menghadapi cobaan. Oke anak-anak, selanjutnya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, iman itu terbagi menjadi 2 bagian, sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat sabar dan syukur sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Artinya, tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di lautan dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagaimana dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Jadi dalam Quran surah Al-Luqman ayat 31 itu sudah dijelaskan bahwa diibaratkan sebuah kapal. Kapal itu tidak akan bisa berlayar di lautan jika tanpa adanya kebesaran dari Allah. Kapal itu akan tenggelam jika tidak ada kebesaran dari Allah. Maka kita sebagai seorang hamba itu patutnya kita harus bersabar dan bersyukur, gitu ya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun sabar dan rukun syukur. Rukun sabar ada 3. Untuk yang pertama, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah. Dan yang ketiga, menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang paling penting ini menjaga lisan kita. Lisanmu adalah harimaumu. Jadi lisan kita itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Makanya kita harus bersabar, menahan apapun perbuatan jelek yang akan kita lakukan itu kita tahan. Kita cegah perbuatan jelek, kita harus melakukan yang terbaik. Selanjutnya rukun syukur ada 3. Yang pertama, mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, harus optimis. Nanti kita akan membahasnya setelah materi ini ya, mengenai optimis itu apa. Yang kedua, menyebut-nyebut semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara salah satunya mensyukurinya. Dan yang ketiga, mempergunakan segala nikmat di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi anak-anak seputar mengenai bersyukur dan sabar. Kesimpulan yang diambil dari pembahasan kita pada pagi hari ini itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa begitu besar keutamaan seseorang ketika mendapat kenikmatan harus bersyukur, dan ketika mendapat cobaan yang diberikan Allah, cobaan secara bertubi-tubi maupun bagaimana, kita harus tetap bersabar. Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada kebaikannya. Jadi kedua sifat itulah yang menjadi amal penyempurna keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan dari ibu, jangan sampai melupakan bersyukur. Apapun ketika kita dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, kita perbanyak bersyukur dan juga dibarengi dengan sabar. Gitu saja anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai optimis. Optimis itu apa sih gitu, nanti kita bahas pada minggu berikutnya. Cukup sekian anak-anak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.